Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Sumari dari SMK Negeri 2 Bontang yang tergabung dalam MGMP TBSM Kota Bontang. Pada pertemuan kali ini akan menyampaikan materi tentang pembongkaran dan perakitan serta troubleshoot yang sering terjadi pada sistem bahan bakar karburator. Sebelum materi kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai mempelajari materi tentang sistem bahan bakar karburator ini, maka kalian harus tahu tujuan dari pembelajaran ini. Satu tujuannya yaitu siswa dapat mengetahui dan memahami komponen-komponen yang ada dalam sistem karburator maupun karburatornya sendiri. Yang kedua adalah siswa dapat mengetahui dan memahami cara kerja dari sistem karburator. Yang ketiga adalah siswa dapat membongkar dan memasang kembali karburator ini. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan troubleshoot dan juga menganalisa gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem karburator ini. Baiklah anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa sistem bahan bakar pada sepeda motor itu ada dua jenis. Yang pertama adalah sistem bahan bakar konvensional atau masyarakat umum lebih mengenalnya dengan sistem bahan bakar karburator. Kemudian yang kedua adalah sistem bahan bakar injeksi. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang sistem bahan bakar konvensional atau yang lebih kita kenal dengan sistem bahan bakar karburator. Untuk mengingat atau flashback ke belakang, materi ini sudah pernah disampaikan pada semester kemarin atau sebelumnya, maka Bapak akan menerangkan atau mengingatkan kembali komponen-komponen yang ada dalam karburator. Nah, sebelum kita masuk ke komponen-komponen yang ada di karburator, perlu kalian ingat juga bahwa sistem karburator ini yang tadi ada dua jenis karburator. Yang pertama adalah VM, yang kedua adalah FM. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah FM. Ini adalah komponen yang ada dalam karburator. Yang pertama adalah ruang bahan bakar atau biasanya disebut dengan mangkok pelampung. Fungsinya untuk menampung bahan bakar yang berasal dari tangki bahan bakar. Di dalam ruang pelampung ini, yang kedua adalah jarum. Orang biasanya menyebut dengan jarum pelampung. Fungsinya untuk menutup dan membuka saluran bahan bakar dari tangki. Selanjutnya adalah pelampung sendiri. Fungsi dari pelampung adalah untuk mengatur atau mengontrol pergerakan jarum pelampung berdasarkan jumlah bahan bakar yang terdapat di dalam ruang pelampung atau mangkok pelampung. Yang kedua adalah cuk palep. Cuk palep ini berfungsi untuk memperkaya campuran bahan bakar, terutama pada saat engine dalam keadaan dingin. Yang ketiga adalah piston palep.
Piston palep ini atau throttle palep, secara umum piston palep mengatur besar kecilnya saluran venturi. Yang keempat adalah myjet. Myjet berfungsi untuk menyuplai kebutuhan bahan bakar yang sesuai pada semua tingkatan kecepatan engine putaran tinggi. Kemudian yang kelima adalah slow jet. Slow jet berfungsi untuk menyuplai bahan bakar ke dalam silinder engine pada saat engine dalam kondisi putaran langsam. Itulah tadi komponen-komponen yang ada pada sistem karburator atau pada karburator sendiri. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan atau mereview kembali tentang cara kerja dari sistem karburator ini. Selanjutnya adalah prinsip kerja karburator. Tentu kalian, kalau kita belajar tentang karburator ini, tentu kalian masih ingat prinsip kerja karburator ini sama dengan semprotan minyak atau semprotan nyamuk, di mana ketika terjadi kevakuman di dalam semprotan atau terjadi kevakuman di suatu tempat, kemudian di daerah tertentu terjadi tekanan udara, maka air di dalam tabung atau di dalam tabung semprotan tersebut akan tersedot keluar atau akan tertarik keluar karena adanya kevakuman pada daerah-daerah tertentu. Nah, ini bisa kita lihat pada karburator ini, di mana venturi ini adalah untuk meningkatkan tekanan udara yang masuk ke dalam karburator, sehingga bahan bakar yang ada di dalam kap itu akan tersedot atau mengalir menuju ke venturi karena ada tekanan udara, sehingga tekanan udara pada venturi ini cukup cepat atau tinggi. Baiklah, kita akan melaksanakan praktek untuk membongkar dan merakit kembali karburator. Pertama, kita akan membongkar tutup dari karburator. Kemudian kita keluarkan pegas atau spring. Langkah selanjutnya yaitu membongkar baut yang ada pada mangkok pelampung. Di sini ada 2. Nah, ini adalah mangkok pelampung, ada 2 baut. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melepas pin dari pelampung, jarum pelampung. Nah, kita keluarkan pelampungnya pelan-pelan agar tidak terjadi kesalahan. Kita keluarkan jarum pelampungnya. Nah, di sini mangkok dari pelampung ini atau mangkok dari bahan bakar ini fungsinya untuk menampung bahan bakar. Kemudian bahan bakar akan mengalir melalui keran. Di sini ada keran masuk dari saringan bahan bakar, kemudian menuju keran dan mengalir melalui lubang kecil ini. Ya, ini ya. Selanjutnya akan mengalir ke lubang ini. Ya, lubang jarum pelampung menuju ke ruang atau rumah jarum pelampung. Dari sini pelampung ketika ini
pelampung terpasang, maka aliran akan tertahan. Ini sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam mangkok atau ruang bahan bakar. Nah, tidak bisa masuk ini ya. Kalau kita lihat di sini, dia di sini. Nah, dia tidak bisa masuk ke ruangan ini. Sehingga posisi kosong. Ketika pelampung ini posisinya kosong, maka akan terangkat ini, sehingga bahan bakar akan mengalir lewat sini. Ketika pelampung terangkat, bahan bakar akan mengalir sampai nanti penuh posisi seperti ini, dia penuh, sehingga akan aliran bahan bakar dari ruang jarum ini akan tertahan dan tidak bisa mengalir. Ketika nanti kosong, dia akan mengalir kembali. Nah, itulah cara kerja dari pelampung yang sesungguhnya. Kemudian tadi telah dijelaskan, biasanya troubleshoot yang terjadi pada pelampung ini, tentu kalian pernah menyaksikan bahwa bahan bakar itu netes terus. Nah, ini salah satu troubleshoot. Kalau terjadi tetesan terus pada sepeda motor, ini bisa terjadi jarum pelampung sudah aus, terutama karetnya. Nah, ketika karet ini sudah aus, tentu kalian harus ganti jarum pelampungnya. Ya. Nah, atau kita bisa melakukan perbaikan dengan cara dipanasi. Nah, dipanasi seperti ini ya. Kalau ada korek itu, kita pakai korek kemudian kita panasi. Jangan disentuhkan ke apinya, tapi cukup jarak antara 3 cm itu cukup sudah. Yang penting panas. Dipanasi pakai korek sehingga jarum ini akan mengembang kembali dan seperti semula. Nah, atau kalau memang tidak bisa, harus diganti. Nah, itu. Kemudian juga ketika tetesan itu terjadi, bisa jadi rumah pelampung ini, ya. Nih rumah pelampung, di sana ada kerak-kerak atau kotoran, sehingga jarum ini tidak bisa duduk seperti biasanya, ya. Nah, sehingga akan terjadi kebocoran atau terjadi keausan pada rumah jarum. Itu bisa terjadi. Cara mengatasinya, kita lepaskan dulu klipnya. Kemudian kita masukkan. Ini ada sedotan ya. Kita masukkan. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita kasih obat skur yang halus. Atau bisa pakai autosol di sini. Kemudian kita masukkan, ya, kemudian kita putar sampai dia halus dan duduk kembali. Oke? Nah, ini itu cara mengatasi permasalahan yang ada pada ketika bahan bakar netes terus. Kemudian selanjutnya Bapak akan jelaskan juga cara kerja yang seperti tadi sudah dijelaskan. Bapak akan ulang secara real, ya. Sebelum ke cara kerja tadi, yang komponen utama pada karburator di sini adalah ini namanya cuk. Ya. Ini plat cuk atau plat blade ya. Kemudian ini adalah my jet. Ini pilot jet atau slow jet. Yang ini namanya pelampung. Kemudian yang ini adalah jarum pelampung. Nah, selanjutnya cara kerja tadi pada karburator di sini ya. Ketika putaran kita cuk, nah, posisi cuk ini akan tertahan seperti ini. Nah, ini ya. Ini tertahan. Karena tertahan, lorong dari venturi, ini nama venturi ya. Lorong dari venturi ini akan tertutup.
dan udara akan masuk melalui sini. Set, ini ya udaranya. Ini udara. Masuk sini ya udaranya. Dia berputar sini dan mengalir melalui lubang atau saluran dari pilot air ya. Pilot air kalau kita lihat di sini dia mengalir ke sini kemudian menuju ke pilot atau slow jet. Pilot jet atau slow jet. Nah, dia menuju ke sini ya, menuju ke sini kemudian dia mengalir ke sini ke intake manifoldnya atau biasanya orang menyebut dengan leher angsa. Kalau di bengkel-bengkel biasanya leher angsa. Nah, karena aliran ini cukup kencang sehingga udara yang ada di bahan bakar yang ada di mangkok itu akan terhisap melalui pilot jet atau slow jet ini. Dia terhisap karena ada udara perbedaan tekanan ya, yang cukup kencang perbedaan tekanannya sehingga akan menghisap bahan bakar dari ruang pelampung atau ruang bahan bakar pada mangkok pelampung melalui pilot jet dan dihembuskan ke sini ke ruang bakar melalui manifold atau leher angsa. Ini ketika putaran stasioner. Ketika sistem cuk kita buka ya. Nah, di sini akan terjadi tekanan yang cukup besar sehingga udara yang ada di ruang bakar itu menjadi cukup panas sehingga memudahkan motor untuk di starter. Nah, kemudian putaran langsam. Nah, cuknya ketika putaran langsam ini cuk kita lihat kan. Nah, ini posisi seperti ini. Cuknya kita tutup. Nah, posisi seperti ini udara akan masuk. Nah, di sini ya. Nah, udara dari sini ya masuk ke sini ke ruang venturi, lorong venturi. Nah, pada saat putaran langsam itu pistonnya yang ada di dalam itu tidak tertarik ke atas sehingga masih ada lubang. Ini bisa dilihat ya, piston di dalam. Nah, ini piston yang ada di dalam itu posisi tertutup atau ke bawah sehingga udara akan berputar di sini ya, di lorong venturi bagian ini, dan yang keluar melalui celah dari piston ya, itu hanya sedikit. Nah, kemudian udara ini akan masuk melalui pilot air, saluran pilot air di sini ya. Nah, sama, tetapi tekanannya akan lebih kencang. Nah, bahan bakar sama seperti cuk tadi, cuma dia akan lebih banyak terhisap, sehingga dia akan masuk melalui cuk. Nah, sehingga kamu dengar biasanya itu suaranya itulah putaran langsam ya. Nah, dari situ kemudian putaran menengah ketika kinerja sepeda motor putaran menengah dan tinggi. Nah, ini ya, ini namanya piston scape, ini namanya jarum scape ya. Nah, ini posisinya di sini. Ketika putaran langsam dan tinggi. Nah, ini ya. Ketika putaran menengah dan tinggi ya, maka ini pistonnya akan terangkat ke atas separuh atau sedikit ya. Nah, ini bisa dilihat piston terangkat ke atas di tengah-tengah posisinya. Ini adalah putaran menengah ya. Kemudian bahan bakar, kalau kita lihat di sini bahan bakar ya akan mengalir ya dari saringan udara menuju ke ruang venturi ini, akan mengalir melalui sini.
udaranya, ya. Udaranya akan mengalir. Nah, pada putaran menengah itu yang bekerja adalah udara, sebagian ada yang keluar menuju ke manifold, sebagian adalah masuk ke dalam main air, ya, saluran main air. Sehingga ini, ya, saluran ini saluran main airnya, ya. Dari sini dia menuju ke sini. Nah, ini ya, dia menuju sini udaranya. Kemudian bahan bakar yang dari ruang pelampung atau ruang bahan bakar itu menuju akan terhisap, ya, keluar melalui myjet yang ini. Nah, myjet, ya, jadi akan keluar melalui myjet ini dan juga akan keluar melalui pilot jet. Dia akan keluar melalui myjet dan juga keluar melalui pilot jet. Jadi dua-duanya masih bekerja pada putaran menengah, ya, menuju ke ruang bakar melalui intake manifold atau biasanya orang menyebut dengan leher angsa. Kemudian pada putaran tinggi, putaran tinggi ini akan terdorong naik semua. Nah, ini ya, ini posisi putaran tinggi ketika kita gas, itu putaran tinggi, maka pistonnya akan naik semua, ya. Pistonnya akan naik semua sehingga di sini, ya, pada ruang venturi ini, akan mengalir. Jadi bahan bakar sudah tidak mengalir. Ini akan terbuka penuh. Nah, pada ruang venturi akan mengalir ke sini. Karena tekanannya cukup tinggi sehingga bahan bakar akan mengalir lebih kencang lagi melalui myjet lewat sini, ya. Karena tekanan udara tadi mengalir semua, ya, ke sana tanpa ada hambatan. Nah, maka bahan bakar akan melalui sini, myjet masuk lebih banyak, ya. Dan pilot jet ini tidak bekerja, dia tidak akan mengalirkan bahan bakar. Nah, di situ ini adalah cara kerja putaran menengah dan juga putaran tinggi. Nah, ada pertanyaan, kenapa kok bahan bakar itu ketika diisi yang sama, jam yang sama, kemudian berbeda hasilnya, lebih irit ketika dilakukan secara touring, ya, ketimbang dipakai pada kota-kota atau jalan di perkotaan. Nah, di sinilah penyebabnya. Ketika jalan di perkotaan itu kan biasanya kita pakai hanya langsam. Kalau enggak langsam ya menengah. Karena dia menengah, maka bahan bakar yang keluar akan dua terjadi, melalui myjet dan juga pilot jet atau slow jet, sehingga akan lebih boros dibanding ketika dilakukan atau ketika touring. Kalau touring itu pasti digas terus, sehingga dia posisi pistonnya itu selalu terbuka penuh. Nah, bahan bakar yang mengalir juga cuma dari satu arah, yaitu dari myjet. Nah, inilah salah satu penyebab kenapa di kota-kota itu lebih boros, sedangkan ketika touring itu lebih irit, ya. Demikian tadi proses pembongkaran dan juga troubleshoot yang sering terjadi pada karburator. Selanjutnya akan kita lakukan proses perakitan kembali.
Demikianlah pembongkaran dan perakitan serta troubleshoot yang sering terjadi pada sepeda motor, terutama sistem bahan bakar karburator ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi!